Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini berjudul diagnosis awal perubahan mukosa mulut pada perokok maupun perokok elektrik, ya, perokok yang konvensional maupun rokok elektrik berdasarkan penghitungan mikronukleus, berdasarkan perhitungan mikronukleus. Penelitian cross-seksional pada mahasiswa kedokteran gigi. Dipublikasikan pada Desember 2021, belum lama ya. Silakan bisa diperhatikan yang sudah saya tandai untuk bahan ujian di pekan yang akan datang. Ya. Yang pertama, kebiasaan merokok merupakan penyebab paling sering kasus kanker di sekitar mulut. Dan memegang porsi sebagai faktor resiko yang bermakna. Urutan kedua, penyebab kematian di dunia. Faktor risiko bermakna penyebab kematian di dunia menempati urutan yang kedua. Di rokok sendiri katanya yang diyakini menjadi penyebab punya kemampuan mutasi secara genetik, mutagenik maupun karsinogenik menyebab kanker itu adalah unsur polisiklik hidrokarbon dan nitrosamin. Polisiklik hidrokarbon dan nitrosamin. Kedua bahan ini menginfiltrasi ke sel-sel mukosa oral, mukosa mulut, menginfiltrasi ke sel-sel mukosa mulut yang kemudian selanjutnya bisa menginduksi terjadinya perubahan seluler pada sel-sel mukosa mulut. Berikutnya dikenal e-sigaret. Ini kalau di sini disebutnya e-sigaret. Mungkin kalau di kita vape ya, vaporizer. Mungkin mudah-mudahan saya tidak keliru karena itu. Jadi intinya rokok elektrik lah maksudnya e-sigaret ini. Alat ini e-sigaret itu, rokok elektrik itu, di dalamnya ada pemantik atom dengan bangkitan panas, ya, atomizer for a heat generation. Jadi bangkitan panas menggunakan baterai, voltasenya stabil, kemudian disertai ada larutannya, gitu ya, larutannya yang di dalamnya larutannya itu berbagai komponen, termasuk ternyata masih, ya wallah, ini di sini penelitian ini menyebutkan masih ada nikotinnya, ada kandungan nikotinnya di cairan itu, propilen glikol, gliserol, air, agen perasa dengan pewarna. 1 nikotin, 2 propilen glikol, 3 gliserol, 4 air, 5 agen perasa, dan terakhir pewarna. Di Amerika Serikat 2010 sampai 2013 penggunaan rokok elektrik ini meningkat dari 1,8% melonjak drastis jadi 13% di kalangan dewasa di Amerika Serikat.
Pada penelitian terkini menyebutkan bahwa kebiasaan rokok elektrik itu memunculkan risiko kenaikan sitokin proinflamatori. Ini petanda imunologi di tubuh. Sitokin proinflamatorinya meningkat di tubuh. Kemudian indeks plak pada giginya juga meningkat. Indeks plak pada gigi meningkat. Dan lebih sering terkena penyakit sekitar gigi, penyakit di gusi dibanding bukan perokok. Kalau dibandingkan bukan perokok, maka resiko untuk penyakit gusi lebih sering. Berikutnya, rokok elektrik. Ya, rokok elektrik ketika ada cairannya itu dilarutkan dalam alkohol, dia punya kemampuan untuk menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya lebih melebar. Kalau pembuluh darah lebih melebar di mukosa mulut, sehingga penyerapan berbagai kandungannya juga jadi lebih banyak. Ya, itu jadi mekanismenya begitu. Larutan alkohol ini punya kemampuan vasodilatasi alkoholnya, sehingga penyerapan kandungan-kandungan yang ada di dalam larutan itu ke dalam mukosa mulut menjadi lebih banyak. Jadi di sini dari sitologi, ini sitologinya ya, namanya sudah saya yakin pernah dibahas. Ingat, ada sitologi eksfoliatif ya. Dengan teknologi yang terkini, di sini disebutkan teknologi terkini dengan genotoxic exposure, paparan genotoksik ya, paparan genotoksik mampu memetakan diameter nukleus dan seluler itu secara lebih akurat. Diameter nukleus dan selulernya lebih akurat, bentuk nukleusnya juga bisa lebih akurat, termasuk adanya mikronuklei, ya, nukleus mikro di dekat nukleus yang alaminya, ya, bisa ada mengamati mikronukleus. Nah, khusus mikronuklei ini disebutkan di sini the letter A. Jadi mikronuklei merupakan, ini yang kuning ini, benda atau badan sitoplasmik ekstraseluler. Asalnya mikronuklei itu merupakan benda sitoplasmik ekstraseluler yang terbentuk selama anafase. Anafase itu bagian dari mitosis ya, yang terbentuk selama tahapan anafase pada fragmentasi kromosom, ya, meiosis atau mitosis. Jadi mikronuklei merupakan badan sitoplasmik ekstraseluler yang terbentuk selama tahapan anafase saat fragmentasi kromosom. Menghitung, yang hijau ini menghitung mikronuklei, itu diharapkan bisa menjadi indikator peristiwa aberasi kromosom. Peristiwa aberasi kromosom yang ini, kalau sudah bisa diindikasikan aberasi kromosom, itu bisa dijadikan sebagai indikator untuk deteksi awal dugaan adanya risiko keganasan atau kanker. Jadi kalau ingat di kasus payudara itu kan ada sadari gitu, periksa payudara sendiri, itu kan deteksi dini. Kalau untuk yang di mukosa mulut itu dengan menghitung mikronukleinya. Penelitian ini bertujuan, aim of our study, bertujuan untuk mengevaluasi sitologi eksfoliatif, pada dewasa muda, kelompok populasi dewasa muda, dengan meneliti frekuensi temuan mikronuklei di sel-sel epitel oral
pada perokok maupun perokok konvensional maupun perokok elektrik, dan pada individu yang tidak pernah merokok. Jadi ada 3 kelompok individu: perokok konvensional, perokok elektrik, dan yang ketiga adalah individu yang tidak pernah merokok. Berikutnya yang kuning, dikategorikan perokok jika sekurang-kurangnya mengonsumsi 10 rokok konvensional. 10 rokok konvensional per hari dalam rentang 12 bulan terakhir. Jadi disebut perokok itu di penelitian ini jika mengonsumsi sekurang-kurangnya 10 rokok konvensional per hari dalam rentang 12 bulan terakhir. Sedangkan perokok elektrik itu jika mengonsumsi rokok elektriknya setiap hari dalam 12 bulan terakhir. Sementara perokok elektrik ini juga dibatasi bahwa di 3 bulan terakhir dia tidak mengonsumsi rokok konvensional. Jadi kalau 12 bulan terakhirnya rokok elektrik, mungkin 9 bulan sebelum yang itu di awal gak apa-apa, masih campur-campur, tapi 3 bulan terakhirnya tidak boleh campur, murni hanya rokok elektrik saja. Ini yang dijadikan syarat inklusi. Jadi mereka-mereka yang dijadikan sampel penelitian adalah yang seperti itu karakternya. Sedangkan yang dikeluarkan eksklusi, kriteria eksklusinya kalau mengkonsumsi model rokok-rokok yang lain, seperti misalnya kalau dalam di kita ada sebutan rokok klobot gitu ya, rokok yang dilinting sendiri, itu tidak masuk. Mereka yang kayak gini tidak dijadikan sampel. Kemudian rokok lokal, jadi memang bukan rokok yang standar umum gitu ya. Kemudian yang rokok yang menggunakan pipa atau yang bentuknya permen tembakau, itu juga tidak dimasukkan ke dalam kriteria inklusi. Ini yang dikeluarkan. Yang berikutnya yang dikeluarkan juga kalau simultan, jadi kadang konvensional, kadang elektrik, itu juga tidak masuk dalam kriteria. Syarat berikutnya yang dikeluarkan juga konsumsi alkohol, dia peminum alkohol kronis. Jika setiap pekan minum alkohol, di sini disebutkan istilahnya 7 unit. Saya kurang maksudnya. Untuk wanita 7 unit per minggu, sedangkan untuk pria 14 unit per minggu. Lebih dari 7 unit per minggu alkohol pada wanita per minggu, pada pria lebih dari 14 unit alkohol per minggu. Termasuk jika punya ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu gitu ya, obat-obatan yang cenderung bisa menyebabkan adiksi, itu juga dikeluarkan. Tidak masuk kategori inklusi, dia dieksklusikan. Seseorang, ya ini yang saya beri tanda. Lanjut ke yang hijau. Teknik pengambilan sampel sitologinya. Teknik pengambilan sampel sitologinya seperti apa sitologi? Pertama, diminta untuk kumur-kumur menggunakan air bersih, ya, menggunakan air bersih. Setelah kumur-kumur, jadi bersih ya, dianggap bersih setelah kumur-kumur. Tidak disebutkan kumur-kumurnya berapa lama, tapi menggunakan air bersih. Kemudian ada sisa-sisa saliva yang menumpuk di sekitar olah, itu dibuang. Termasuk kalau masih ada kotoran. Ya, kotoran itu juga dibuang menggunakan cotton bud seperti itu ya, menggunakan cotton bud. Kemudian yang berikutnya sel-sel bukal. Sel-sel bukal diambil menggunakan spatula kayu. Nah, di sini spatula kayu. Jadi sel bukal diusap menggunakan spatula kayu, kemudian usapannya dipindahkan ke kaca objek. Sel-sel bukal diusap dengan spatula kayu, kemudian usapan itu tadi dipindahkan ke kaca objek. Masing-masing partisipan itu dibuat 2 kaca objek dari setiap pipi, bukal kanan dan bukal kiri, maksudnya gitu ya. Kemudian
setelah diusap di kaca objek difiksasi menggunakan etanol 95%. Fiksasinya menggunakan etanol 95%. Pengecatannya dengan Papa Nicolau. Ya. Untuk pengecatan pertama kali setelah tadi difiksasi di etanol itu diambil, dibersihkan, dikeringkan sampai kering. Kemudian ditambahkan 10 dip. Jadi dip itu seperti tetes kan ada. Kalau dip itu berarti seperti tetesan yang tidak terlalu terukur begitu ya. Jadi 1% asam asetat, 1% asam asetat 10 dips. Biasanya kalau Anda membuat kaca objek kan dari ujung jari seperti itu, yang menetes dari ujung jari itu yang disebut 1 dips sampai 10 gitu ya. Asam asetat 1%, 10 dips. Selanjutnya dipanaskan. Selanjutnya setelah asam asetat baru diberi hematoksilin yang sebelumnya dipanaskan di 60, hematoksilin hangat artinya ya. Hematoksilin yang sudah dihangatkan di suhu 60 derajat Celcius. Ini yang di sini. Yang berikutnya dicuci dengan air bersih. Setelah dua perlakuan ini dicuci dan tambahkan lagi di tetesan asam asetat 1%. Setelah fase ini baru dicat lagi dengan orange green 6. Dilanjutkan lagi 1% asam asetat 10 dip. Setelah ini baru eosin azur 50. Setelah kasih ini dikasih 1 asam asetat 1% lagi. Kalau kali ini yang terakhir ini juga dibarengkan dengan metanol 10 dip dan silen 10 dip. Semuanya masing-masing 10 dip. Asam asetat 1%, metanol 10 dip dan silen 10 dip. Sudah sampai fase ini, kaca objeknya diberikan label. Labelnya berupa kode, bukan identitas ya. Jadi hanya kode aja untuk nanti yang memiliki identitas lengkapnya kan ada peneliti yang lain begitu ya. Diacak gitu kan, diacak. Kemudian diberikan nilai oleh satu orang peneliti yang tidak tahu kode itu maknanya apa gitu ya maksudnya. Single blind manner itu maksudnya the examiner was not aware which group this. Jadi tidak, kode itu dia nggak tahu makna kode ini apa. Pokoknya itu yang disuruh menilai mereka. Orang seperti itu yang tidak tahu. Makanya disebut jadi single blind manner. Jadi ada satu kelompok peneliti yang tahu kode itu apa dan peneliti lain tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ini yang disuruh menilai, diminta untuk menilai. Nah, ini penilaian pengecatannya menggunakan Papa Nicolau. Analisis mikronukleusnya, seluruh sediaan itu diperiksa di mikroskop cahaya merek Zeiss dari Jerman dengan perbesaran 10 untuk screening awal, penapisan awal perbesaran 10 dulu. Nah, kalau sudah perbesaran 10 di penapisan awal, baru dilakukan penghitungan MN-nya dengan perbesaran 40. Jadi penghitungan MN dilakukan untuk perbesaran 40. Dari setiap sampel partisipan dihitung 1000 sel. Dari 1000 sel yang dihitung itu ada berapa MN-nya? Ya. Nah, MN dari per 1000 sel ini yang kemudian dicatat. Ya, ini yang dicatat oleh tadi yang single blind manner tadi, pemeriksa yang buta tadi yang tidak tahu kodenya itu. Ya, jadi berapa jumlah MN per 1000 sel yang dihitung itu dicatat sebagai hasil pemeriksaan. Selain itu, kriteria sel yang dihitung disebut 1000 sel tadi, karakteristik selnya kan, selnya harus punya karakter yang sama. Sampai 1000 itu selnya punya karakter yang sama. Yang pertama, sitoplasmanya intak, jadi artinya selnya intak kan, jadi nggak pecah-pecah, tidak rusak. Di sitoplasma intak. Yang pertama. Yang kedua, posisi selnya tersebar, jadi nggak bertumpuk, jadi bisa dipetakan ini satu sel apa 2 sel apa 3 sel bisa kelihatan. Yang kedua. Yang ketiga, ini juga sama istilahnya, little or no overlap. Jadi
dengan sekitarnya tuh nggak ada tumpukan, jadi benar-benar tersebar merata. Yang ketiga, yang keempat, tidak ada di selnya bersih. Selnya bersih. Kalaupun ada kalau mungkin sejenis artefak atau yang mengganggu itu sedikit lah. Dominannya bersih. Yang berikutnya, karakteristik berikutnya, nukleusnya intak, nukleusnya utuh. Ini kan selnya sel epitel, jadi Anda harus, ya ini salah satu, nanti bisa diperdalam. Seperti apa sih karakteristik sel epitel di bukal, itu bisa dilihat ya. Jadi nukleusnya intak dan normal dengan batas antara nukleus dengan sitoplasmanya itu halus dan betul-betul tegas. Jadi nggak pudar, nggak bias. Smooth and distinct itu gitu. Jadi batas antara nukleus dengan sitoplasmanya itu batasnya tegas dan halus. Jadi nggak bergerigi, nggak gerinjul-gerinjul gitu ya, halus. Tentu yang berikutnya tanpa ada gambaran nukleusnya saling bertumpuk. Jadi baik selnya maupun nukleusnya tidak boleh saling bertumpuk. Nah, yang masuk kriteria seperti inilah dianggap sebagai satu sel. Lalulah dihitung 1 sel, 2 sel sampai 1000 sel tadi ya. Ada kriteria yang pernah yang disampaikan oleh Tolbert namanya, bahwa untuk mengidentifikasi mikronukleus itu harus dilihat nukleusnya gambarannya seragam. Dan tadi perimeter tuh tadi batasnya itu normal halus. Kurang dari sepertiga diameter nukleus. Jadi mikronukleus ini kalau dibandingkan dengan nukleus yang normalnya, maka lebih kecil dari ukuran sepertiga diameternya. Jadi kalau lebih besar maka bukan dikategorikan mikronukleus. Jadi dikatakan mikronukleus itu ketika ukuran diameternya sepertiga lebih kecil dibanding nukleus yang aslinya. Ya. Tidak overlap, tidak saling bertumpuk. Ini yang menurut Tolbert. Yang dikeluarkan eksklusi, kriteria eksklusinya. Kalau di satu sel ada 2 nukleus, nah itu nggak jadi hitungan gitu ya. Jadi nggak boleh dihitung sebagai satu sel. Kemudian yang kedua, kalau kelihatannya selnya sel mati atau mengalami degenerasi, ini juga harus tentu dengan pengalaman biomedik harusnya. Bagaimana membedakan sel hidup, sel viabel dengan sel mati? Apalagi selnya sudah mengalami degenerasi, organelnya sebetulnya kelihatan. Ya. Yang berikutnya, kalau ada struktur seperti mikronukleus, seperti mikronukleus yang struktur, tapi ternyata ada seperti filamen, ada jembatan yang menghubungkan ke nukleus, jadi seolah-olah ada jembatan gitu, mikrofilamen begitu, filamen benang halus gitu. Nah, itu kalau sudah begitu meragukan itu tidak masuk hitungan. Bukan seperti itu yang dihitung, gitu ya. Ini yang menjadi batasan untuk eksklusi dan inklusinya. Contoh di sini, lihat ya. Ini mikronukleus itu yang ada warna. Sebentar saya perbesar mungkin ya. Bentar. Ya, ini ya. Ini mikronukleus, ini juga mikronukleus, ini tuh di sini ada. Sedangkan nukleusnya ini nukleusnya ini ya, nukleusnya ini, mikro itu ini. Ya. Jadi contoh yang hitam ini, yang panah hitam itu satu sel dengan 4 mikronukleus. Saya perbesar lagi nih. 1, 2, 3, 4 mikronukleus. Ya. Itu dilihat dari 15 sel epitel yang ada di sini. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lihat nukleusnya aja. Ada 15 sel epitel yang ada di sini. Mikronukleusnya ada 4. Ya, ini pada pengecatan Papa Nicolau, ya, pengecatan Papa Nicolau. Dengan perbesaran, kalau di sini perbesaran ternyata perbesaran 20, padahal tadi untuk menghitung MN perbesaran 40 ya. Tapi di sini di foto ini diperbesar setelah
Perbesar 40 maksudnya di fotonya diperbesar lagi 20 kali lagi gitu ya. Jadi kalau mikroskopnya 40 ini mikro, tapi diperbesar untuk di foto di sini diperbesar 20 kali lipat lagi. Sepertinya sudah. Oh, masih ada diskusinya. Yang kuning. Ya. Penghitungan kuantitatif ini bisa dipertimbangkan sebagai indikator kerusakan genetik. Karena sebagian besar kasus sel dengan mikronuklei ini itu akan menghasilkan mitosis sel anak yang jumlahnya lebih berlipat, gitu ya. Jadi ini indikator untuk kerusakan genetik. Parameter lain seperti misalnya adanya nukleus abnormal karena apoptosis, kromatinnya bergelombol gitu ya. Ada juga karyoheksis atau piknosis. Karyoheksis dan piknosis nanti bisa dicari definisinya. Itu jarang terjadi pada kasus kanker dibandingkan pada kasus normal. Jadi kalau kromatin bergelombol, karyoheksis dan piknosis malah justru seringnya di kasus sel normal, bukan di kasus sel-sel yang mengalami keganasan atau kanker. Beberapa penelitian yang biru, beberapa penelitian bahwa perubahan morfologi seperti proliferasi sel epitel yang sangat cepat, adanya mikronukleus, jumlah sel-sel mengalami keratinisasinya meningkat, atau perubahan rasio antara nukleus dan volume sitoplasma. Ini 4 ini, jadi saya ulangi, ada 4. Yang pertama, proliferasi sel epitel meningkat. Yang kedua, didapatkan mikronukleus. Yang ketiga, sel-sel keratinisasi juga meningkat. Yang keempat, rasionya berubah antara nukleus dan sitoplasma, volume sitoplasma. 4 hal ini ternyata juga ditemukan pada perokok yang dikategorikan sebagai perokok yang sehat. Jadi dia tetap perokok, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda keganasan pada mukosa mulutnya. Menurut analisis Cochrane ini adalah metode analisis terhadap publikasi-publikasi ilmiah, begitu ya. Cochrane ini salah satu institusi yang dikenal di dunia, mampu melakukan analisis berbagai penelitian, begitu. Bahwa pada sitologi oral, sitologi mulut, oral itu mulut, sitologi di area mulut ditunjukkan punya sensitivitas 90% dan spesifisitas 94% untuk mendeteksi gangguan di mulut. Jadi pemeriksaan sitologi oral itu punya nilai sensitivitas 90% dan spesifisitasnya 94% untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang bisa muncul di mulut. Yang kuning lagi. Pada penelitian ini digunakan spatula kayu. Ya, spatula kayu itu mudah didapat dan efisien. Meskipun katanya menggunakan sikat sitologi, sitobras nih, sikat sitologi itu homogenitas usapannya lebih baik sebetulnya. Dan tadi selain homogenitas usapan lebih baik, sel-sel yang terkumpul juga hampir di seluruh lapisan mukosa itu bisa didapat. Jadi sekali usap langsung seluruh lapisan di mukosa itu sel-selnya bisa didapat. Berbeda kalau spatula kayu, katanya spatula kayu tidak cukup kalau sekali usapan, maksudnya gitu. Tapi tadi spatula kayu itu efisien dan mudah didapat. Berbeda kalau sikat sitologi itu nyarinya cenderung lebih sulit, meskipun tadi homogenitasnya lebih baik, homogenitas usapan lebih baik, dan mampu mengumpulkan seluruh sel dari setiap lapisan dengan sekali usapan. Dibandingkan di sini, kalau pakai spatula itu nilai abnormalitasnya 93%,
Katanya ini di salah satu penelitian ternyata sensitivitas abnormalitas mukosanya kalau pakai spatula itu 93%, tapi kalau pakai sikat sitologi itu justru lebih rendah sensitivitasnya, 91%. Nah, ini nggak tahu, ini satu penelitian menyebutkan begitu. Jadi 93% untuk spatula, 91% untuk sikat sitologi. Ini berbeda di bawahnya di penelitian yang lain. Nah, ini satu penelitian tadi 93. Oh, tadi maaf ya. Sensitivitasnya 93 untuk spatula, 91 untuk sikat sitologi. Tapi spesifisitasnya lebih rendah kalau spatula 92%, yang kalau sikat sitologi 94%. Jadi ini berbanding terbalik. Kalau sensitivitas lebih tinggi spatula, spesifisitas lebih tinggi sikat sitologi. Pewarnaannya bisa, kalau yang di sini pakai kenapa? Padahal kan bisa pakai Papanicolo, bisa pakai Velgen, bisa pakai Gimsa katanya. Tapi kenapa penelitian ini pakai Papanicolo? Itu karena teknik pewarnaan yang paling efektif untuk penilaian sitologi. Jadi pengecatan Papanicolo itu merupakan teknik pewarnaan yang paling efektif untuk penilaian sitologi. Kenapa paling efektif? Mampu menampilkan nukleus secara jelas. Menampilkan nukleus secara jelas, karakteristik sitoplasma juga bisa terlihat jelas. Kemudian bisa terbedakan secara akurat sel-sel yang dilihat itu ada di lapisan mana di jaringan epitel tersebut. Jadi di setiap lapisan di jaringan epitel itu mampu dibedakan satu sel dengan sel lainnya jika diwarnai dengan Papanicolo. Jadi ada 3 keuntungan. Yang pertama, nukleusnya lebih bersih, lebih jelas. Yang kedua, karakteristik sitoplasmanya lebih jelas. Dan yang ketiga, setiap sel-sel di setiap lapisan itu lebih terpisah dan mampu dibedakan secara akurat. Meskipun katanya kalau pakai Fulgen, jadi itu tadi kelebihan Papanicolo ya. Kalau pakai Fulgen itu keuntungannya kalau menghitung MN mikronukleu itu ada faktor spesifisitas DNA. Ya, jadi kalau Fulgen itu bisa mendukung lebih detail menghitung MN karena ada spesifisitas DNA. Meskipun kenyataannya harga Fulgen itu lebih mahal. Fiksasinya lebih kompleks, ya. Fiksasinya lebih kompleks. Proses pewarnaan, tahapan pewarnaannya juga lebih kompleks, ya. Bahkan di sisi lain dibutuhkan tambahan bahan-bahan senyawa-senyawa lain untuk bisa menampilkan batas-batas sitoplasma yang jelas. Ya, ini kenapa Fulgen punya karakteristik yang berbeda dibanding Papanicolo. Ya, di penelitian ini ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh untuk memperbaiki penghitungan, seperti kalau ada bakteri di rongga mulut itu yang ternyata bakterinya ukurannya kecil menyerupai mikronukleus, itu juga pengaruh. Bentuknya yang bisa bermacam-macam, bakterinya bisa bermacam-macam, bisa mirip mikronukleus. Bahkan bakteri ini juga bisa bersembunyi di antara sel-sel di sekitar lapisan jaringan mukosa oral ini. Berikutnya yang kuning kita lewati saja, sepertinya sudah. Ya, baik. Alhamdulillah untuk sitohisto materinya sudah saya sampaikan, silakan dipelajari dengan seksama karena tadi yang sudah saya tampilkan itu adalah saya fokuskan untuk kandidat-kandidat untuk bahan ujian pekan yang akan datang.